God's People, selamat datang di seri edukasi ibadah. Tempat di mana kita akan membongkar makna di balik setiap elemen dalam kebaktian minggu. Tujuan dari seri ini sederhana, supaya kamu gak cuma ikut ibadah, tetapi benar-benar mengerti dan mengalami setiap makna dan momen di dalamnya. Shalom, tak terasa kita sudah sampai di akhir penghujung bulan November dan akan sebentar lagi menjelang bulan Desember. Artinya apa? Kita sudah bisa melihat ada berbagai macam pernak-pernik perhiasan Natal di jalan-jalan raya maupun di mal-mal yang ada. Bahkan kita sudah mulai mendengar lagu-lagu Natal yang diputar oleh beberapa orang. Momen ini menjadi momen yang mungkin untuk beberapa orang ditunggu karena ini momen-momen menjelang liburan dan ada berbagai macam diskon Natal. Namun untuk beberapa orang, momen ini merupakan momen yang menegangkan karena harus menyelesaikan banyak hal untuk sampai kepada akhir tahun. Di tengah hiruk pikuk momen-momen seperti ini, ada satu tradisi gereja yang sangat bermanfaat buat pertumbuhan spiritualitas kita, yaitu masa Advent. Mungkin beberapa orang dari kita asing dengan kata Advent. Apa sih Advent? Advent berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Maknanya, masa Advent adalah masa di mana mempersiapkan diri untuk menjelang perayaan Natal. Dalam masa Advent, kita belajar untuk mengingat bangsa Israel yang menantikan kedatangan Mesias yang akan merestorasi hidup manusia, menebus dosa manusia, dan memberikan harapan bagi manusia. Namun, bagi setiap kita juga belajar bagaimana kita hidup untuk menantikan Kristus datang yang kedua kalinya. Sehingga momen Advent bukan saja mengingat bagaimana bangsa Israel itu menantikan kedatangan Mesias, tapi buat kita juga belajar bagaimana caranya menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Momen Advent ini kita akan belajar dari lagu-lagu pujian yang bukan hanya menyanyikan lagu-lagu Natal, tapi juga bagaimana menyanyikan lagu-lagu yang berpengharapan di dalam. Kita juga akan belajar melalui nyanyian-nyanyian yang ada dalam Alkitab, melalui khotbah-khotbah sepanjang masa Advent ini. Untuk edukasi ke depan, kita akan belajar lebih dalam lagi apa artinya masa Advent. Selama beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom God's People. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan ini adalah masa Advent yang pertama, bagaimana kita mulai mempersiapkan hati kita. Kita akan merenungkan Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, Mesias yang telah dijanjikan. Akan kita peringati kelahirannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama akan memulai ibadah, kita akan bersukacita, memuliakan, memuji Tuhan. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita, memuji dan menikmati hadirat-Nya. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa beribadah pagi hari ini. Tuhan yang sudah mengundang kami. Bahkan Tuhan yang melayakkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhir, biarlah nama-Mu yang kami tinggikan, dan nama-Mu yang kami muliakan. Kiranya rahmat Tuhan juga dilimpahkan bagi kami semua, setiap umat Tuhan, setiap kami yang melayani Engkau. Tuhan, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Saudara yang terkasih, bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali memanggil kita untuk beribadah di tempat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi semua itu hanya karena anugerah-Nya. Sungguh besar anugerah-Nya, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Berkat anugerah-Mu Tuhan, akhirnya ku lega ketika hatiku sadar betapa indahnya jerat dosa. Di jurang yang penuh jerat, terancam jalanku. Anugerah-Ku pegang erat, dan aman pulanglah. Mari setiap kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala pelanggaran kita. Karena hanya di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabda-Nya, dan Tuhanlah perisaiku selama-lamanya. Bersama-sama kita pujikan. Kau lepaskan, Engkau pun rela menebusku, dan kasih-Mu tak terkira. Sungguh besar anugerah-Mu, jerat dosa Kau lepaskan, Engkau pun rela
Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau memilih kami menjadi anak-Mu. Semua itu hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami sungguh bersuka cita boleh datang untuk beribadah di tempat ini. Engkau tahu setiap kami Tuhan. Engkau tahu bagaimana kehidupan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kami. Biarkan kami yang datang, kami yang beribadah, kami boleh memuji, mendengarkan, dan memuliakan nama-Mu di dalam apapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya bangkit berdiri, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menyatakan pernyataan iman Eksodus yang berbunyi demikian. Kami percaya bahwa setiap kata dalam seluruh naskah Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah, sehingga tidak mengandung kesalahan apapun, baik dalam hal iman, etika, sejarah, maupun ilmu pengetahuan. Karena diilhamkan oleh Allah, Alkitab merupakan standar kebenaran dan otoritas tertinggi dan seluruh aspek hidup orang percaya, baik dalam hal doktrin maupun praktek hidup. Kami percaya kepada Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dalam kedaulatannya yang mutlak dan pengetahuannya yang tak terbatas. Kami percaya kepada Tuhan. Kami telah menetapkan sejak kekekalan segala sesuatu yang kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal, sebagai juru selamat satu-satunya, yang telah dan akan mendamaikan setiap orang pilihan dengan Bapa. Pendamaian itu hanya bisa dicapai melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, dan kebaikannya ke surga. Kami semua mempercayai dan dengan sangat rindu menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia dalam kemuliaannya sebagai Hakim Agung yang akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada namanya ke dalam neraka kekal, dan yang akan memberikan kehidupan penuh kebahagiaan di surga kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Kami percaya kepada Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Tritunggal, yang melahirkan kembali setiap orang pilihan melalui kuasa Injil, memberikan iman kepada mereka, dan memimpin mereka dalam pengudusan hidup, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Kami menyadari bahwa semua manusia di luar Kristus adalah hamba dosa, yang tidak mungkin bisa mencapai standar kekudusan Allah, dan dengan demikian tidak mungkin bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Kami mengakui gereja universal, yang merupakan persekutuan orang percaya di segala tempat dan abad, yang mengambil komitmen untuk mencintai ibadah dan terlibat dalam pelayanan di gereja lokal, serta terus-menerus membangun kehidupan kerohanian pribadi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa gereja harus memprioritaskan dan terlibat secara aktif dalam misi Allah, guna mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Suatu kidung sungguh indah sorgawi, kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah
Haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita segala ungkapkan rasa syukur kita, karena anugerahnya selalu baru setiap pagi. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, kakiku mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, puji Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan,
Engkau telah membuktikan kasih setiamu ya Tuhan. Engkau menyertai kami sejak kami masih dalam kandungan hingga saat ini. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun, kapanpun juga. Ketika kami ada di padang rumput yang hijau maupun kami di dalam lembah kekelaman, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami mengucap syukur karenanya ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali merenungkan firman-Mu di minggu Advent pertama ini, di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk mempersiapkan hati, pikiran kita untuk menyambut kedatangan-Mu, kelahiran-Mu di dunia ini. Biarlah firman-Mu kembali menyegarkan kami, memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mempersiapkan hati kami sebaik-baiknya. Kiranya firman-Mu yang sebentar akan disampaikan, kiranya itu boleh menegur kami kembali, menguatkan kami, meluruskan jalan kami yang sudah mulai bengkok. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Biar apa yang keluar dari lidah bibir hamba itu semua berasal dari Tuhan saja. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom. Bersyukur kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan di minggu tadi sudah Kak sudah jelaskan ya tentang Advent, dan hari ini kita akan belajar untuk boleh mempersiapkan hati kita untuk mempersiapkan perayaan Natal kita. Sudah tinggal sebentar lagi di bulan Desember dan kita akan merayakan Natal. Nah, minggu-minggu ke depan dan minggu ini kita akan belajar banyak dari pujian, dari lagu Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Injil Lukas kira-kira ada 4-5 lagu dan beberapa akan dibahas di minggu-minggu ke depan. Lagu ini adalah sebuah respon. Oke, lagu ini adalah sebuah reaksi. Bagaimana penulis lagu, penyanyi lagu ini menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dan salah satu yang kita akan pelajari hari ini adalah pujian dari Elizabeth, nyanyian dari Elizabeth. Sebuah respon yang diberikan oleh Elizabeth ketika Yesus datang menghampiri rumahnya. Banyak sarana yang biasanya kita pakai untuk meluapkan emosi kita, betul ya? Banyak ya? Biasanya kalau cowok-cowok habis diputusin cewek, dia belilah sapsak tinju itu kan, ditaruh fotonya cewek itu, terus kita mulai latihan bertinju di sana. Kan gitu, itu meluapkan emosi kita. Dan saya percaya salah satu cara untuk kita boleh menyalurkan, meluapkan emosi kita, perasaan kita adalah lagu melalui nyanyian. Dan hari ini kita akan belajar nyanyian dari seorang Elizabeth yang saya percaya ini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kita tahu banyak lagu di dunia ini yang terinspirasi dari kisah nyata misalnya. Pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Dan biasanya itu lasting longer than other songs, betul ya? Walaupun sudah 20 tahun, 30 tahun yang lalu kita masih tahu karena apa? Ini kisah nyata. Puluhan tahun yang lalu di Amerika seorang remaja datang ke satu sekolah SD dan mulai menembaki anak-anak di sana. Kira-kira ada 6-7 orang anak meninggal, ada guru juga yang terluka. Ketika itu sang penembak diwawancarai. Masih remaja, anak muda yang menembak. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menembaki anak-anak ini? Tahu apa jawabannya? Dia jawab, because I don't like Monday. Karena saya nggak suka hari Senin. Dan setelah itu Bob Geldof, kalau mungkin yang sudah mulai, yang udah umurnya tua ya, menciptakan satu lagu judulnya apa? I don't like Monday. Dan itu sampai sekarang masih diingat. Eric Clapton, ada yang tahu Eric Clapton? Ada ya? Yang umurnya pasti jauh di atas saya juga pasti tahu itu. Ketika anaknya meninggal, jatuh dari apartemennya lantai 30 something, anaknya masih umur 7-8 tahun, jatuh dari apartemen, meninggal seketika itu juga. Dia menciptakan sebuah lagu yang sampai sekarang juga masih terkenal. Ada yang tahu lagunya? Tears in Heaven.
Lagunya dimulai dengan kata-kata apa? Would you know my name if I saw you in heaven? Keren ya? Kamu masih kenal saya enggak? Masih ingat nama saya enggak kalau nanti saya ketemu kamu di surga? Ini sebuah luapan emosi dari pencipta lagu, dari penyanyi yang disalurkan melalui sebuah lagu yang diciptakan. Nah hari ini kita akan belajar lagu dari Elizabeth yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Saya percaya banyak lagu-lagu Kristen yang sampai saat ini masih everlasting. Tadi kita nyanyikan Amazing Grace ya. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sebuah lagu yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Hari ini di Minggu Advent pertama menjelang perayaan Natal kita akan belajar dari salah satu lagu yaitu nyanyian Elizabeth. Nah nyanyian Elizabeth ini adalah sebuah respon Bapak Ibu sekalian dari kedatangan Yesus yang masih di dalam kandungan. Dibawa Maria ke rumahnya Elizabeth. Oke, mari kita baca bersama-sama Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan yang ke-45. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Enggak banyak ayatnya. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah khotbah hari ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat sedikit saja, belajar sedikit saja dari respon Maria. Karena minggu depan kita akan belajar nyanyian Maria. Jadi minggu ini hanya sedikit saja respon dari Maria. Itu yang pertama. Yang kedua respon dari Elizabeth. Sebuah lagu yang tercipta, sebuah pujian yang dinaikkan atas inspirasi dari Roh Kudus. Dan yang terakhir kita akan lihat respon kita. Bagaimana seharusnya respon kita di dalam mempersiapkan hati menjelang kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, respon dari Maria. Oke, kita melihat respon Maria adalah sebuah langkah ketaatan iman, bukan keraguan. Jadi di sini ada perbedaan yang mendasar. Oke, kalau umpamanya Maria ini dikontraskan dengan Zakaria di ayat yang ke-45 sebetulnya. Jadi ketika Zakaria berkata apa? How can I be sure? Dia meragukan itu. Bagaimana saya bisa percaya ketika malaikat datang memberitahu Zakaria bahwa istrinya akan mengandung. How can I be sure, kata Zakaria. Tapi ketika malaikat yang sama Gabriel menghampiri Maria dan berkata bahwa engkau akan mengandung. Respon Maria itu berbeda. Respon Maria apa? How can this happen? Jadi bukannya Maria tidak percaya, tapi dia mempertanyakan caranya gimana. Saya masih perawan, saya nggak punya suami, bagaimana bisa mengandung? Jadi bukannya dia tidak percaya, karena di ayat setelah itu dia berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria sungguh percaya, namun ketika seseorang percaya, ketika Maria percaya, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu sekalian, apakah di dalam kepercayaan itu, di dalam iman itu tidak ada rasa takut? Tidak ada rasa khawatir? Saya percaya itu ada. Iman bukannya absence of worry, iman bukannya absence of fear, enggak. Bukan itu. Iman Maria ini sama seperti ketika Yesus menunjuk salib, dia berkata apa? Biarlah kalau boleh ya Tuhan, biarlah cawan ini berlalu. Keringatnya begitu deras sampai seperti cucuran darah, Alkitab menceritakan.
Dia khawatir, dia takut. Tapi setelah itu dia berkata apa? Namun kehendakmu lah yang jadi. Dan ini juga yang dialami oleh Maria. Dia percaya perkataan Gabriel itu adalah pesan dari Tuhan. Tapi setelah Gabriel pergi, apakah dia boleh takut? Dia boleh khawatir? Ketika dia takut, apakah itu berarti dia tidak beriman? Enggak. Seorang remaja, seorang yang masih muda, dia percaya, tapi setelah itu dia akan berpikir, so what after this? Apa kata dunia? Apa kata calon suami saya, Yusuf, yang sudah mengasihi saya begitu rupa? Kalau dia dengar saya mengandung sebelum kami menikah, apa katanya? Apa kata orang-orang sekitar? Apa kata tetangga? Yang di dalam budaya ketika itu, Maria pasti dituduh berzina. Dan itu adalah sebuah aib, dan hukumannya apa? Dilempari batu sampai mati. Wajar. Walaupun dia beriman, walaupun dia percaya itu, dia wajar, dia mengalami ketakutan, dia mengalami kekhawatiran. Oleh sebab itu Gabriel memberikan satu afirmasi. Sepupumu di masa tuanya pada saat ini juga mengandung. Afirmasi ini harus kita ingat, ini bukan permintaan dari Maria. Maria nggak minta, oke, kalau itu benar, buktikan, beri saya tanda. No, ini nggak seperti Gideon yang ketika Tuhan datang, malaikat datang, Gideon minta apa? Tanda 3 kali. Tapi Maria nggak minta. Ini adalah inisiatif dari Gabriel, bukan permintaan dari Maria, itu bedanya. Jadi Maria tetap percaya dan dia diberikan satu tanda. Elisabeth sepupumu yang sudah tua itu sedang mengandung. Dan Alkitab berkata di ayat yang ke-39 apa? Segera sesudah itu ketika Gabriel datang memberikan pesan itu. Kita nggak tahu berapa lama, tapi semua terjemahan itu menangkap sebuah kesegeraan. Kita nggak tahu mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, kita nggak tahu. Tapi segera setelah Gabriel datang, Maria pergi menemui Elisabeth. Dia mau melihat afirmasi yang diberikan oleh malaikat. Bukan karena dia tidak percaya, sekali lagi. Karena afirmasi ini diberikan atas inisiatif dari malaikat, dari Gabriel. Pergilah Maria, 3 hari, 4 hari perjalanan. Jauh itu tempatnya. Di bukit, di puncak bukit. Dia berjalan 3 hari, 4 hari, 3 malam, 4 malam menemui Elisabeth. Dan ketika sampai ke rumah Elisabeth, Maria memberi salam. Dan disinilah cerita dimulai. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari respon Maria ini? Iman adalah apa yang kita lakukan setelah mendengar atau mengetahui firman Tuhan. Itu iman. Banyak definisi tentang iman, tapi saya suka ini. Salah satunya adalah iman adalah apa yang kita lakukan. Oke. Setelah mendengar atau mengetahui firman Tuhan. Itu iman, bukan absence of fear, no, bukan ketiadaan ketakutan, no, bukan ketiadaan kekhawatiran, enggak, bukan itu. Tapi apa yang kita lakukan setelah membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Nah, biasanya ketika kita selesai membaca firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita mendengar, kita membaca, oke, this is from God, ini dari Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita berpikir. Benar nggak? Hah? Kita berpikir ulang. Atau mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari mimbar, dari seorang pengkhotbah, emosi kita meluap-luap, kita menangis. Ya Tuhan. Tapi setelah itu, nothing happen. Hanya luapan emosi sesaat, tapi tidak bertindak apa-apa. Tuhan mungkin berbicara, hey, tinggalkan pekerjaanmu, pergilah melayani di desa-desa di sana. Kita dengar itu. Terus kita berpikir, masa? Itu bukan buat saya. Akhirnya tidak terjadi apapun.
Ketika dari mimbar atau ketika kita baca firman Tuhan, langsung yang kita pikirkan apa? Ini firman cocok untuk istri saya ini. Langsung colek sebelah. Tuh denger Ma, ini buat kamu. Benar gak sih? Yang istrinya, tuh denger Pak, firmannya ini buat kamu loh. Wow. Ini biasa reaksi kita. Kita bukannya beraksi tapi hanya emosi sesaat belaka. Emosi yang positif ketika mendengarkan firman Tuhan tidak dapat menggantikan aksi ketaatan melakukan apa yang sudah didengar. Itu gak bisa menggantikan. Menangis, mau menangis 3 hari 3 malam pun. Kita di kamar berpuasa tapi setelah itu kita tidak melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Percuma. Emosi yang positif apapun itu tidak menggantikan aksi ketaatan kita melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan. Itu kita belajar dari Maria. Yang kedua kita mungkin fokus saja kepada respon Elizabeth. Pujian, kerendahan hati dan iman terhadap janji Allah. Saya ingin memberikan sedikit background tentang Elizabeth. Elizabeth ini adalah saudara sepupu dari Maria. Saya nggak tahu sepupu jauh apa sepupu dekat, betul ya? Biasanya orang-orang Israel, orang Yahudi pada saat itu sama dengan orang-orang Indonesia. Sepupu jauh, sepupu dekat, betul ya? Oh itu sepupu saya itu, kalau kita punya teman sepupu dokter kan bangga kan? Itu sepupu saya, sepupu 3 kali katanya. Jauh banget gitu loh sepupunya itu, mungkin mamanya punya kakak, kakaknya punya suami, suaminya punya adik, nah itu dia punya anak, nah itulah sepupunya kan gitu. Jauh sepupu 3 kali, 4 kali, saya nggak tahu Elizabeth ini sepupu dekat atau sepupu jauhnya Maria, tapi yang pasti mereka punya relasi. Ada hubungan kekeluargaan di antara Elizabeth dan Maria. Tapi yang pasti Elizabeth jauh lebih tua dari Maria. Dia dan Zakaria dikatakan apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Luar biasa ya. Zakaria dan istrinya hidup benar di hadapan Tuhan. Zakaria adalah seorang imam keturunan Harun. Begitupun Elizabeth, dia juga keturunan Harun. Di sebuah desa, orang tidak mengenal nama mereka. Mereka cuma tinggal di sebuah desa kecil. Mereka melayani Tuhan dengan setia di sana. Dan mereka tidak punya keturunan. Bagi orang-orang zaman sekarang tidak punya anak itu sebuah pilihan, betul ya? Saya punya banyak teman orang Hong Kong gitu. Biasanya orang Hong Kong nggak mau punya anak. Kenapa? Takut mereka, ekonominya susah di sana, rumah mahal, betul ya? Sekarang banyak orang tua di Tiongkok lebih baik pelihara anjing daripada punya anak. Sungguh takut, itu pilihan. Boleh punya anak, boleh enggak pilihan, kan gitu. Nah zaman itu, zaman dulu, zaman Alkitab, kalau tidak punya anak itu aib. Itu jadi bahan gunjingan tetangga-tetangga. Dibully. Dosa kamu besar, makanya kamu gak punya anak. Susah hati mereka. Zakaria dan Elizabeth susah. Dan saya percaya mereka berdoa sejak mereka menikah. Sampai usia tua mereka berdoa minta keturunan dan tidak dapat juga. Mereka pasti berdoa, bergumul, berpuasa untuk mendapatkan keturunan. Tapi Tuhan tidak memberikan. Alkitab berkata apa? Karena Elizabeth mandul. Elizabeth tidak bisa memiliki seorang anak. Dan saya percaya ketika malaikat menghampiri Zakaria, umur mereka sudah sekitar 70 tahunan. Itu adalah titik di mana mereka sudah give up. Ya sudah 70 tahunan lah. Susah lah udah punya keturunan, betul ya? Sudah menopause berapa kali mungkin itu dia. Udah gak bisa punya keturunan gitu, udah kayak give up. Datanglah malaikat. Zakaria gak percaya, akhirnya dia jadi bisu, betul ya? Ceritanya kan, Zakaria jadi bisu sampai nanti sang bayi lahir baru dia bisa berbicara kembali. Tapi ketika itu Elizabeth mendengar, Elizabeth pasti gembiranya luar biasa Bapak Ibu. Saya akhirnya punya anak. Dan dia berkata apa? Tuhan sudah menghilangkan aibku katanya. Tuhan mengangkat aibku.
karena dia akhirnya memiliki seorang keturunan. Bahagianya Soro, amat sangat bahagia. Tapi ketika Maria datang mengunjungi Elizabeth, apa yang terjadi? Ini dua wanita loh, mungkin beda umurnya jauh memang. Saudara tahu apa yang terjadi ketika dua orang wanita bertemu? Hah? Pasar malam. Ya. Dua wanita, saudara, kawan lama yang sudah lama tidak ketemu, ketika ketemu apa? Gosip, betul nggak? Itu bisa diceritain tetangga dari kanan, kiri, ujung, depan, belakang diceritain semua. Tapi ketika dua orang saudara ini ketemu, seharusnya reaksi Elizabeth apa sih? Saya membayangkan loh. Maria datang, udah jauh 3 hari, 4 hari, jalan ke rumah Elizabeth. Dan ketika bertemu Maria greeting, Elizabeth dengar. Seharusnya yang terjadi apa? Elizabeth harusnya cerita. Maria, saya akhirnya mengandung. Doa saya yang setiap hari saya naikkan dijawab Tuhan. Lihatlah saya bahagia. Doa orang benar besar kuasanya. Apalagi doa orang besar. Pasti berat suaranya. Doa saya dijawab. Kan gitu harusnya ceritanya ya. Saya kenal seorang pendeta yang ada seorang jemaat yang pengen punya anak lama berdoa tapi tidak dikasih udah menikah lama tidak dikasih. Ketika dikasih Tuhan anak, respon pendetanya adalah, ya itu saya yang doakan. Hebat ya doanya ya. Merohanikan kesombongan kan gitu. Ini akibat doa saya kan gitu. Tapi seharusnya itu reaksi Elizabeth loh. Saya udah berdoa kan gitu. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa saya. Saya sekarang hamil 6 bulan loh Mar. Lihat ini 6 bulan loh. Tua-tua begini saya masih hamil 6 bulan loh Mar. Kan gitu harusnya reaksinya. Senang, tapi apa reaksi Elizabeth? No. Enggak ada sedikit pun dia menceritakan keadaan dirinya. Dia enggak ada sedikit pun menceritakan kado, hadiah yang didapat dari Allah. Dia tidak menceritakan sedikit pun mukjizat Allah dalam hidupnya. No. Alkitab berkata apa? Ketika mendengar suara Maria, Roh Kudus memenuhi hati Elizabeth. Dan juga janin yang ada di dalam kandungan Elizabeth. Yohanes Pembaptis kecil. Yohanes Pembaptis baru umur 6 bulan masih dalam perut. Dikatakan apa? Melonjak kegirangan. Saya nggak bisa membayangkan bagi ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan ya. Mungkin hamil umur 6 bulan, 7 bulan biasanya bayinya nendang-nendang, betul nggak? Terus tangan suaminya kita taruh ke, papa, ini nendang-nendang loh. Lihat, denger nih. Coba dengar, kan gitu ya. Ini bayi 6 bulan dia melonjak. Kalau benar-benar bayi itu meloncat, wah gitu ya. Itu apa rasanya? Tapi mungkin enggak lah ya. Enggak seperti itu melonjak kegirangan. Karena dikatakan di situ bayinya melonjak kegirangan. Mungkin melonjaknya sopan lah gitu ya. Melonjaknya sopan seperti tadi kita bernyanyi bersyukurlah. Melompat, kita melompatnya kan malu-malu, betul gak sih? Sopan loh anak orang jemaat trek itu sopan, loncatnya itu sopan banget. Benar gak? Mungkin bayi dalam kandungannya juga sopan. Jadi gak terlalu terasa gitu. Dan saya percaya bayinya gak gede-gede amat. Kalau gede gimana? Saya baca satu berita bayi di Kanada ketika dia lahir beratnya 10 kilo. Itu mah toddler, bukan bayi. Bayangin kalau di dalam perut itu 10 kilo dan dia melonjak. Kegirangan, repot mamanya. Tapi reaksi Elizabeth, respon Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus apa? Mereka memuji Tuhan. Mereka melonjak kegirangan. Kebahagiaan mereka sendiri yang diberikan mujizat oleh Allah enggak diceritakan.
Kebahagiaan itu, mujizat itu, kado dari Allah itu tidak ada harganya dibanding Yesus yang datang menghampiri rumahnya. Bayi Yesus bersama ibunya datang menghampiri Elizabeth, sehingga mujizat yang dia alami, kehamilan yang dia alami, 6 bulan bayi di dalam kandungannya, is nothing. Yang datang ke rumahnya itu jauh lebih berharga. Amin. Jauh lebih berharga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ini kebahagiaan yang melebihi segala sesuatu ketika Yesus datang ke dalam rumahnya. Natal ini sekarang kan dipenuhi dengan apa sih? Diskon, betul kan? Semua yang tadinya nggak ada related dengan Natal, sekarang semuanya kok seolah-olah semuanya ada kaitannya, betul nggak? Dulu paling apa sih, pohon Natal, ya kan? Sinterklas, kan paling gitu. Sekarang loh, ketika kami masih pelayanan di ladang di Tiongkok, teman-teman orang-orang Tibet itu kalau Natal memberikan kami apel. Apa hubungannya apel sama Natal coba? Nggak ada. Tapi bisa aja pedagang apel itu membuat satu kisah. Sehingga kalau Natal ngasih apel katanya. Hebat nggak? Pasti yang buat cerita itu siapa? Ya pedagang apel pasti. Nggak mungkin enggak, jadi mereka yang diuntungkan. Nah Natal itu, makna Natal sudah bergeser sedemikian rupa. Maknanya sudah bergeser sedemikian rupa. Sehingga ketika kita Natal yang kita ingat apa? Hadiah, kado, angpau, liburan, kan gitu. Tidur sampai siang karena kita libur. Maknanya bergeser. Bukan Yesus yang lahir ke dalam dunia. Kita akan belajar respon Elizabeth ketika Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Nyanyian, isi nyanyiannya itu apa sih? Oke. Ketika Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran Elizabeth dan bahkan janin sang bayi Yohanes Pembaptis yang masih ada di dalam kandungan. Ketika Roh Kudus memenuhi, dia menginspirasi, menggubah sebuah pujian untuk Tuhan, mengubah sebuah nyanyian untuk Tuhan. Yang pertama kita melihat ada pujian di situ. Pujian yang mengalahkan Roh Kudus apa? Roh Kudus yang mendorong Elizabeth memuji Tuhan dan memberkati Maria dan bayi Yesus yang masih ada dalam kandungan. Apa yang dia rasakan itu tidak lagi ada artinya. Kado yang dia terima indah, begitu indah. Sebuah jawaban doa yang bertahun-tahun dia naikkan ketika Yesus datang ke rumahnya. Itu tidak ada artinya. Roh Kudus yang memenuhi itu menginspirasi dan seketika itu juga dia memberkati Maria, dia memberkati bayi Yesus di ayat yang ke-41. Dia memuji Tuhan, bahkan bayinya pun melonjak kegirangan memuji Tuhan. Kalau boleh saya bertanya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua bahagia menjelang Natal di bulan Desember ini. Tapi mungkin ketika kita cek hati kita semua dan kita melihat sebetulnya sumber kebahagiaan itu apa sih? Apa sumbernya? Apakah kado yang kita terima? Apa gaji kita yang jadi 2 kali karena Desember? Bagi hamba Tuhan itu lumayan ya kan, Desember gajinya 2 kali dapat kan gitu. Atau liburan yang sudah kita rencanakan dari jauh hari dan kita sangat excited.
Anak-anak sekolah, libur panjang, libur telah tiba, bangun siang, kan gitu. Kita semua bahagia. Tapi menjelang Natal ini boleh kita cek hati masing-masing. Sumber kebahagiaan kita itu apa? Apakah Yesus yang hadir untuk Anda dan saya? Atau kado-kado yang lain? Yang kedua, Roh Kudus membuat Elizabeth sadar akan ketidaklayakannya di hadapan Yesus. Who am I? Sehingga Tuhan kasih saya favor, kasih saya kebaikan katanya. Siapa saya? Dan dia berkata, Elizabeth adalah orang pertama yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Masih dalam kandungan ketika Maria datang, dia berkata apa? Diberkatilah engkau ibu dari Tuhanku. Ibu dari Tuhanku yang masih ada dalam kandungan, masih janin. Dan Elizabeth sudah mengakui itulah dia itu Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, Elizabeth merasa tidak layak. Siapa saya? Dan Roh Kudus menginspirasi itu dalam diri Elizabeth. Dia merasa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan yang kudus. Bahkan ketika Tuhan itu masih dalam janin. Masih dalam perut. Saudara, kita seringkali ya berpikir bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus berarti kita akan mendapatkan karunia roh, betul gak? Karunia roh. Wow. Atau ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menjadi pemimpin pujian yang baik. Atau pemusik yang lebih baik. Atau kita dapat membuat mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Itu tandanya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Betul memang, gak salah. Tapi mungkin ada salah satu tanda yang saya percaya ini sering kali terjadi. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, yaitu apa? Kita akan merasa sungguh berdosa, kita akan merasa sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi kita akan sadar siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ketika Jonathan Edwards mengkhotbahkan khotbahnya yang terkenal, ada yang tahu judulnya? A sinner in the hands of an angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang murka katanya. Jonathan Edwards itu kalau khotbah nggak kayak Pak Yakub gitu, enggak. Khotbahnya itu dia bukan seorang pengkhotbah ahli, tahu ya kalau orang-orang Inggris zaman dulu, orang-orang zaman dulu pakai kacamata bulat yang kalau baca tuh begini. Tahu ya? Dia baca teks khotbahnya, dia baca, sungguh-sungguh dia baca. Tapi ketika dia berkhotbah itu, bahkan itu harusnya bukan giliran dia. Tapi dia menggantikan temannya. Tapi Roh Kudus pakai itu. Dan ketika dia berkhotbah, itu jemaat yang mendengar itu sampai begitu merasa berdosanya di hadapan Tuhan. Sampai mereka menangis menjedot-jedotkan kepalanya ke tembok. Begitu merasa berdosa di hadapan Tuhan yang kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi hati, hidup seseorang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu tanda yang sebetulnya sungguh kita sering lupakan. Yaitu kesadaran kita begitu berdosanya kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah yang kudus, begitu kotornya kita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Begitu John Newton begitu sadar, begitu betapa berdosanya dia di hadapan Tuhan, sehingga Roh Kudus menginspirasinya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bukan hanya sekedar karunia-karunia rohani, karunia-karunia Roh Kudus, tapi sebuah kesadaran bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan. Yesaya ketika dia melihat Allah di bait kudus, di bait Allah yang kudus, Allah ada di situ. Yesaya 6 berkata apa? Ayat hafalan loh ini, Yesaya 6. Hah? Celakalah aku, binasalah aku, sebab aku ini orang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan yang kudus, dia tahu bahwa dia najis. Dan menariknya adalah yang ditunjukkan oleh Yesaya apa? Bibirnya najis.
Bibir seorang nabi, Bapak Ibu. Nabi itu hidup dari bibirnya, sama seperti para pengkhotbah. Tapi di tempat di mana seharusnya dia kudus di hadapan Tuhan, bibirnya yang seharusnya kudus karena menyampaikan firman Tuhan. Tapi begitu dia berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus, dia berkata apa? Bibirku pun najis. Di hadapan Tuhan semua segala dosa yang tersembunyi itu terlihat tampak jelas. Seorang penulis berkata Roh Kudus itu fungsinya seperti ini. Ketika kita masuk ke ruangan gelap, benar-benar gak bisa kelihatan apapun. Roh Kudus itu seperti senter, dia akan menyinari setiap pojok ruangan itu. Dan itu akan terlihat dengan jelas semua kotoran-kotoran di pojok-pojok ruangan. Kotoran yang mana kita sendiri pun gak tahu itu ada di sana. Ketika Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Who am I? Sehingga aku mendapatkan kebaikan Tuhan ini. Saya bukan siapa-siapa. Di hadapan Allah, bahkan perbuatan terbaik kita pun ternyata dibalut dengan motivasi yang kotor. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang memenuhi Elizabeth itu menginspirasi dia memberikan afirmasi bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi. Ayat yang ke-45. Di sini ada kata berbahagialah. Kalau terjemahan Indonesia dibedakan. Bless you among other women and bless the womb. Diberkatilah engkau, kalau dalam bahasa Indonesia, diberkatilah Maria dan bayi Yesus. Dan di ayat yang ke-45 katanya lah berbahagialah. Kalau bahasa Inggris semua bless gitu. Jadi gak ada perbedaannya kelihatan sekilas. Tapi Indonesia, terjemahan Indonesia membedakannya. Yang satu diberkati, yang ayat ke-45 berbahagialah. Ini adalah kata maturio yang di dalam khotbah di bukit. Ini adalah khotbah bukit pertama seharusnya. Oke? Karena Yesus pakai ayat ini. Berkhotbah di bukit. Dia pakai apa? Kata apa? Berbahagialah engkau yang rendah hati, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah engkau yang seterusnya. Berbahagialah. Dan itu kata yang dipakai di sini. Berbahagialah. Maksudnya apa? Bahagia yang bersumber bukan dari situasi di luar. Tapi itu muncul dari dalam marturia. Sebuah situasi, sebuah kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh situasi di luar diri kita sendiri. Karena itu datang dari dalam. Oleh sebab itu biarpun kita miskin, kita tetap berbahagia. Berbahagialah katanya. Nah, kata ini juga kalau kita lihat menarik adalah di ayat yang ke-45 sekarang kita melihat bukan Marianya tapi Elizabeth merujuk kepada iman Maria, kepada ketaatan Maria. Tapi fokusnya kalau kita melihat dari teksnya itu bukan ketaatan Maria, tapi apa? Janji Allah yang pasti akan terlaksana, janji Allah yang akan tergenapi. Dan itu fokusnya, bukan imannya. Tapi janji Allah yang pasti akan digenapi. Jadi Roh Kudus yang menginspirasikan nyanyian ini ingin menekankan bahwa pujian dan penghormatan tertinggi adalah untuk Allah yang akan menggenapi janji-janjinya. Dan berbahagialah mereka yang percaya bahwa Allah akan menggenapi janji-janjinya. Amin. Seperti Maria. Ketika keadaan membuat kita sulit melihat tangan Allah sedang bekerja, percayalah pada janjinya. Karena jika ada yang tidak bisa Allah lakukan, maka itu adalah mengingkari janjinya sendiri. Kalau kita ditanya, apa yang Allah tidak bisa lakukan? Semua bisa Allah lakukan, ada yang tidak bisa Allah lakukan. Apa? Allah tidak bisa ingkar janji. Jadi mungkin ketika situasi di luar sana, situasi di luar kita sepertinya mentok, gak ada jalan, usaha rugi, keluarga sakit-sakitan terus.
Udah there's no way out, gak ada jalan keluar. Dan kita tidak bisa melihat tangan Allah bekerja dalam hidup kita. Karena semuanya mentok. Belok kanan mentok, maju mentok, kiri mentok. Bahkan ketika mau mundur pun mentok. Sulit melihat tangan Allah bekerja. Dan ketika itu datang, yang harus kita arahkan adalah arahkan hati dan pikiran kita. Bukan melihat situasinya, tapi melihat janji Allah. Bukan hanya di padang rumput dia menyertai. Tapi di dalam lembah kekelaman sekalipun Allah hadir. Sehingga kita akan baik-baik saja. Amin. Dan yang terakhir hari ini adalah respon kita dalam menyambut Yesus. Saudara, walaupun di ayat 45 ketika Elizabeth merujuk kepada Maria, berbahagialah ia, itu merujuk kepada Maria. Karena Maria percaya kepada janji Allah. Tapi saya sependapat dengan banyak teolog yang berkata bahwa itu pun sebetulnya karena fokusnya adalah janji Allah, maka itu sebetulnya sangat-sangat luas. Lukas menulis itu buat Theophilus dan juga buat Gentiles, orang-orang yang bukan Yahudi. Dan itu termasuk kita sekarang. Berbahagialah kita yang percaya kepada janji Allah. Allah sudah berjanji. Jadi apa yang kita bisa pelajari sebagai orang percaya? Secara khusus dari nyanyian Elizabeth di minggu Advent pertama menjelang Natal ini. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama paling tidak kita bisa pelajari, kelahiran Yesus adalah alasan sejati bagi kita untuk dapat berbahagia di hari menjelang Natal ini. Sekali lagi, kelahiran Yesus adalah alasan sejati bagi kita untuk dapat berbahagia di hari menjelang Natal ini. Natal biasanya akan dipenuhi dengan berbagai macam kebahagiaan. Kita akan tukar kado, betul ya? Mungkin ada keluarga yang punya budaya tukar kado. Batasnya 10.000. Apa barang 10.000 coba? Pokoknya kita tukar kado kan gitu. Yang penting kebersamaan. Mungkin kita juga bahagia karena kita sudah merencanakan liburan bersama keluarga, tiket sudah diberi jauh-jauh hari, uang sudah ditabung, uang sudah ada. Tinggal berangkat kita menikmati libur Natal. Mungkin. Nikmatilah semua itu berkat Tuhan, amin. Itu berkat Tuhan. Tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu hanya sementara. Semua kado, semua kebahagiaan yang diberikan itu hanya sementara. Jangan sampai kita melupakan kado Natal yang sesungguhnya. Jangan sampai kita melupakan bahwa Yesus ada di pusat perayaan Natal kita. Nikmati berkat Tuhan, that's okay, itu berkat. Kita nikmati bersama keluarga. Dan berkat Tuhan seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Sang Pemberi berkat. Bukan melupakan Sang Pemberi berkat. Menjauh dari Sang Pemberi berkat. Ingatlah bahwa kado terindah Natal adalah Yesus sendiri. Jadi di minggu Advent ini, marilah kita siapkan hati sungguh-sungguh. Agar Yesus datang dalam hati kita, bertahta, memimpin hidup kita menjadi kado Natal terindah dan kekal. Bagi kita yang tidak akan pergi liburan, that's okay. Kalau kita nggak mempersiapkan kado, mungkin karena ekonomi kita kurang baik, that's fine. Nggak apa-apa. Kita masih bisa menikmati Natal, amin. Yesus enough. More than enough. Ketika Yesus hadir, lahir dalam hidup kita, itu kado Natal yang sejati, yang kekal. And that's more than enough. Nggak perlu sedih. Dan mungkin bagi kita yang setiap Natal selalu liburan, selalu memikirkan kado buat anak-anak, orang tua, saudara, mobil anak saya Innova kayak sudah jelek. Harusnya Pajero aja kan gitu. Mungkin itu perayaan Natal kita mungkin.
Mungkin di Natal tahun ini dan hari-hari ke depan kita mulai memikirkan, ayo kita rayakan Natal dengan sederhana. Mempersiapkan hati kita untuk kado Natal yang sejati itu. Nggak perlu sibuk mempersiapkan segala, nggak perlu keluar duit banyak, nggak perlu. Just prepare our heart, that's it. Dan biarkan Yesus lahir dan memimpin hidup kita. Dan yang kedua mungkin kita bisa pelajari adalah dari nyanyian Elizabeth ini. Mari kita sambut kelahiran Yesus dengan kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa yang gak layak menerima Dia. Semakin kita mengumpuli firman Tuhan dan semakin kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan melihat jauh ke dalam hati kita betapa kotornya hati kita, betapa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Dia 2 Korintus 5 pasal 21 berkata apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Biarlah kita menghadap Tuhan, kita mempersiapkan hati ini dengan satu kesadaran penuh bahwa kami tidak layak ya Tuhan. Kami manusia yang penuh dosa, tapi Dia yang tidak mengenal dosa. Karena kita menjadi dosa supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan yang ketiga, biarlah Natal tahun ini menjadi momentum untuk kita beriman kepada janji Allah. Sehingga walaupun keadaan kita sangat tidak baik, perekonomian, kesehatan, semuanya tidak baik. Namun kita yakin bahwa bersama Allah kita akan baik-baik saja. Ketika Dia berjanji akan menyertai kita bukan hanya di dalam padang rumput yang hijau, tapi juga di dalam lembah kekelaman sekalipun. Dia tetap menyertai kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, di pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh belajar. Kami tahu bahwa Tuhan sudah berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi tanpa terlewati satu orang pun. Kau berbicara dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh mewujudkan itu. Kami boleh bereaksi. Kami boleh mentaati apa yang sudah Tuhan taruh, apa yang sudah Tuhan sampaikan di pagi hari ini. Bila kami boleh mempersiapkan hati kami untuk merayakan kelahiran-Mu di dunia ini ya Tuhan. Engkau yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa untuk kami sehingga kami dibenarkan di hadapan Allah. Terima kasih ya Bapa, siapa kami hingga kami layak untuk menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan saja. Biarlah di momen Natal ini yang akan kami rayakan sebentar lagi. Di hari-hari ke depan ini, di minggu-minggu ke depan ini kami sungguh boleh mempersiapkan hati kami. Menyambut kedatangan kelahiran Yesus. Bila kami mulut kami, hati kami penuh dengan pujian. Karena Engkau lebih berharga dari semua segala sesuatu, semua berkat yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Engkau lebih berharga dari semua itu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Ketika fokus kami menjelang Natal ini tidak terfokus kepada Kristus. Tapi kami disibukkan dengan persiapan-persiapan, perayaan, liburan, kado dan segala sesuatunya. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini menjadi momen kami berbalik. Kami boleh mempersiapkan hati kami dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Sehingga sungguh di hari kelahiran-Mu nanti, Engkau kembali menjadi Tuhan dan Raja, Gembala dalam hati kami, memimpin hidup kami. Terima kasih, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Shalom, welcome to Reform Exodus. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom jemaat dan simpatisan REK Indonesia. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember dan itu artinya kita harus menyiapkan diri untuk Natal, menyambut kedatangan Tuhan. REK Indonesia akan mengadakan Natal bersama tanggal 25 Desember. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, doakan untuk semua yang terlibat di dalam acara tersebut. Doakan supaya melalui acara ini banyak orang bisa dimenangkan kepada Kristus. Yang kedua, mari kita mengajak orang-orang lain untuk ikut bersama-sama dalam perayaan dan ibadah ini supaya mereka semakin mengenal kasih Kristus. Dan yang ketiga, REK Indonesia menyediakan amplop khusus untuk persembahan Natal. Mulai hari ini kita akan diberikan amplop itu dan silakan diambil, didoakan dengan sungguh-sungguh dan kita berpartisipasi secara finansial untuk acara perayaan dan ibadah Natal tahun ini. Tuhan memberkati kita. Kepada seluruh jemaat dan simpatisan REK Indonesia, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dukungan dan kemurahan hati Anda untuk Christmas Carol REK Indonesia 2025 Igniting Hope in the City. Berkat partisipasi Anda, kita akan menyalurkan 150 paket sembako dan 100 paket anak membawa harapan Natal bagi banyak keluarga. Kami menghargai semua bentuk persembahan Anda. Dengan ini kami umumkan bahwa penggalangan donasi telah resmi ditutup. Selanjutnya kami memohon dukungan doa untuk kelancaran persiapan dan kesuksesan pelaksanaan acara pada Sabtu 29 November 2025 dan Sabtu 6 Desember 2025. Terima kasih telah menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di kota Surabaya. Halo adik-adik, jangan lewatkan perayaan Natal Sekolah Minggu ya. Ayo kita sama-sama datang mendengarkan firman dari Kak Edo dan ada drama spesial nantinya. Sabtu 13 Desember jam 4 sore di REK Minden. Kita kembaran ya pakai baju merah atau hijau. Yuk segera minta papa mama daftarin ke link ini ya. Mari rayakan masa Advent dengan menuangkan perenungan akan kelahiran Juru Selamat melalui karya kreatif dalam kegiatan Creative Submission dengan tema Advent From Waiting to Wonder. Karya dapat berupa apa saja, baik digital maupun visual termasuk lukisan, fotografi, desain grafis, puisi, dan lain-lain.
Karya yang terpilih akan dipajang di seluruh lokal rek sepanjang masa Advent hingga ibadah Natal. Periode pengumpulan 2 November hingga 21 Desember 2025. Pendaftaran dan syarat ketentuan kunjungi link berikut ini. Panitia Natal telah membuka Open PO Christmas Merchandise bertema Perfect Offering. Tersedia kaos, varsity jacket, mug, dan tote bag yang dapat Anda pesan sekarang. Penting untuk dicatat, pemesanan kaos dibuka hingga 14 Desember, sedangkan varsity jacket, mug, dan tote bag hanya sampai 30 November saja. Segera pesan melalui take.app/rekstore. Untuk info lainnya, silakan hubungi Angel di nomor tertera. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu. Yang pertama pada saat ini mengenai kegiatan Christmas Carol. Puji Tuhan kemarin sudah dilaksanakan untuk yang pertama ya, tanggal 29 di Rumah Singgah Kanaan. Dan kita bisa membagikan berkat, berbagi kasih dengan mereka. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di dalam acara ini. Dan tetap doakan untuk yang tanggal 6 Desember, Sabtu yang akan datang, yaitu di Sekolah Hati Bapa di daerah Tambak Sari, Kalianak. Supaya acara ini juga berjalan dengan baik ya, Tuhan yang akan menolong. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kegiatan Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember. Dan saya mendorong untuk para orang tua bisa segera mendaftarkan anak-anaknya mengikuti acara ini di tempat ini ya Bapak Ibu, pukul 4 sore. Dan nanti kita akan bersama-sama merayakan Natal dengan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di REK Indonesia di Surabaya, dan juga nanti akan dihadiri oleh beberapa siswa Kristen dari sekolah dasar negeri yang ada di daerah di Surabaya juga begitu ya. Jadi nanti kurang lebih kalau hadir semuanya ada sekitar 200-an anak akan bersama-sama merayakan perayaan Natal di tempat ini. Jadi segera daftarkan putra-putri, anak-anak, Bapak Ibu mengikuti acara ini. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, tadi juga kita sudah melihat sedikit video yang akan terus nanti seperti apa kisahnya, dan mengikuti saja. Itu informasi mengenai perayaan Natal. Jadi kita akan merayakan Natal tepat pada tanggal 25 Desember. Kita akan merayakan Natal bersama-sama, tempatnya di REK GM. Nanti informasi lebih lanjut akan muncul di minggu-minggu berikutnya. Yang penting Bapak Ibu ingat saja bahwa nanti kita akan merayakan Natal tanggal 25 ya, tanggal 25 Desember. Kita akan merayakan Natal bersama-sama. Lalu juga kesempatan untuk memberikan hasil karya. Ya, ada acara kreatif submission, Bapak Ibu bisa berpartisipasi memeriahkan masa-masa Advent ini. Nah, di bawah ada beberapa pernak-pernik Natal. Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan atau yang sudah buat selama ini sudah mempersiapkan dari rumah. Nah, nanti bisa diserahkan kepada Ibu Herlin atau Saudari Melinda, nanti akan mengatur penempatannya begitu ya. Jadi sekali lagi ini masih terbuka juga, Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk acara kreatif submission ini. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Semua informasi mengenai Natal dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, Bapak Ibu bisa melihatnya di rek.org.id/event. Di sana Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan juga link-link di mana Bapak Ibu bisa mendaftar atau bertanya kepada panitia sudah disediakan di link ini. Dan kita akan berdoa bersama-sama pada pagi hari ini, tapi sebelumnya saya mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa angkat tangan sebentar, ada?
Oke, jikalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan persembahan, dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Bapak Ibu mungkin sudah melihat di berita-berita nasional bahwa di Sumatera sedang terjadi banjir yang cukup besar dan ada korban jiwa yang cukup banyak di daerah Tapanuli dan sekitarnya. Kita berdoa supaya para korban yang sampai saat ini masih mengungsi, bahkan ada beberapa saya dengar mereka harus mengungsi di daerah yang tinggi, di hutan yang aman dan belum mendapatkan bantuan karena tidak bisa dijangkau lokasinya. Kita doakan supaya Tuhan yang memberi kekuatan kepada saudara-saudara kita, dan kita juga berdoa terus menyerahkan pemerintah benar-benar mengambil sikap yang bijaksana dengan peristiwa ini. Dan kita juga nanti berdoa untuk persiapan Natal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mengumpulkan ucapan syukur bagimu. Kami berdoa biarlah Tuhan persembahan ini Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Engkau pakai untuk pelayanan-pelayanan yang boleh memberitakan Injil bagi setiap orang. Kami berdoa menyerahkan untuk segenap umat Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan terus menolong dan memberkati anak-anak-Mu, memberkati kami semuanya. Memberkati dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan juga di dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana banjir di wilayah Sumatera. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk para pengungsi, saudara-saudara kami yang belum bisa kembali ke tempat tinggal mereka. Bahkan mungkin tempat tinggal mereka sudah tidak ada lagi karena hanyut terbawa banjir. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong anak-anak-Mu. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan memberikan kesehatan di masa-masa yang sulit, di mana tempat tinggal yang rusak, hujan pun juga masih terus mengguyur daerah-daerah yang terdampak bencana. Kami memohon biarlah Tuhan Engkau yang memberi kesehatan kepada mereka. Kami berdoa biarlah mereka juga terus berharap, terus menyandarkan hidup mereka kepada Tuhan. Secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang ada di daerah terdampak bencana. Tuhan Engkau menolong mereka. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk pemerintah di dalam menanggulangi, di dalam memberikan bantuan, mengevakuasi korban-korban banjir. Tuhan Engkau juga yang akan menolong, Tuhan memberikan hikmat. Kami berdoa menyerahkan untuk tim SAR, tim gabungan yang turun langsung di daerah-daerah terdampak. Bila Engkau juga yang akan memberikan kesehatan, sehingga Tuhan memakai mereka, orang-orang ini, menjadi saluran berkat, menjadi penolong bagi orang-orang yang terdampak, bagi korban bencana yang membutuhkan bantuan pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami semuanya, seluruh masyarakat Indonesia, kami boleh menyadari melalui setiap peristiwa ini kami mengingat akan lingkungan kami boleh menjaga hutan kami boleh menjaga kebersihan di setiap sekitar kami. Tuhan terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa untuk persiapan Natal yang akan kami laksanakan, rangkaian Natal, untuk Christmas Carol, untuk kegiatan-kegiatan yang lain, Natal sekolah minggu, Natal umum. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan menolong persiapan-persiapan yang sudah dikerjakan oleh panitia. Tuhan yang akan memberkatinya sehingga kami boleh mempersembahkan pada saat perayaan Natal nanti untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk jemaat bisa menikmati dan bersukacita menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal. Dan biarlah Allah Tritunggal itu yang akan memberkati engkau. Pulanglah dan biarlah firman Tuhan benar-benar tertanam di dalam setiap hatimu dan kita semua dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan terus memimpin, menolong, memberikan hikmat, penghiburan dan kekuatan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Dan terimalah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk para pelayan, Tuhan memberkati kita semuanya.